Kabupaten Purwakarta ini paling banyak itu indukannya awalnya dari klaster industri. Karena di klaster industri ini penanganan beberapa perusahaan itu tidak baik, bahkan hanya diliburkan gitu kan, bukan diisolasi, maka mereka menjadi isolasi mandiri di rumah. Dan pengawasan tidak ada, kemudian treatment obat juga tidak ada, akhirnya menularkan ke keluarganya. Nah yang ini yang hari ini dari kontak erat itu begitu banyak gitu kan. Jadi tadi direspon, alhamdulillah nanti akan kemudian ditekankan melalui surat gitu ya, mudah-mudahan disiplin. Nah hari kemarin itu hari Rabu tanggal 23 kita sudah mengundang 16 perusahaan yang sudah dilaporkan karyawannya terkonfirmasi positif. Siang ini saya dengan sekretaris Satgas dan tim itu akan menuju PJT 2 karena PJT 2 juga sama, itu Perum Jasa Tirta 2 ada laporan 91 karyawannya positif dan semuanya OTG dan isoman. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Kita akan tekankan mereka karena kita sudah menyiapkan tempat isolasi untuk karyawan itu di Prembis Hotel. Tenaga nakesnya kita sudah siapkan dari pemerintah, jadi kita kolaborasi lah gitu. Supaya kalau isoman di rumah kan kita pengawasannya sulit ya. Tapi kalau di isolasi di Prembis itu kan ada pengawasan dokter 24 jam, treatment obat juga masuk, jadi penyembuhannya cepat lah. Tindakan terhadap perusahaan yang itu tidak melapor? Kemarin kita undang mereka, tapi mereka kooperatif dan hari ini yang isoman-isomannya secara bertahap mereka akan dorong ke Prembis tempat isolasi yang sudah disiapkan dengan pengawasan dokter atau nakes dari kita. Satu lagi Bu, tadi kan Pak Dokter mengeluhkan ketersediaan obat berkurang. Antisipasinya seperti apa? Iya, tadi saya laporkan juga ke Pak Gubernur bahwa obat antivirus itu kita kekurangan. Sebetulnya ini sudah dari minggu kemarin, saya sudah berkirim surat ke Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Tapi tadi Pak Gubernur akan langsung menelepon Pak Menkes, mudah-mudahan direspon supaya suplai obat antivirus itu ke Purwakarta diperhatikan. Karena itu sangat penting bagi treatment untuk yang positif-positif. Cukup. Ya sekarang berapa? Ya, karena gini ya, peti mati memang menjadi sebuah kebutuhan lah ya, karena angka kematian juga tinggi sesuai dengan angka kesakitannya juga tinggi ya. Jadi kami barusan juga pesan 50 peti lah ya. Memang biasanya kami pesan 10 peti gitu. Memang sekarang kejadiannya banyak habis lah begitu ya. Karena rata-rata sehari ini bisa sampai 7 atau 9 yang meninggal gitu. Jadi angka kesakitannya tinggi, otomatis case fatality rate, angka kematiannya juga tinggi. Karena rumah sakit ini kan memang merawat pasien-pasien yang cukup berat lah begitu ya. Jadi memang angka kematiannya juga tinggi. Tapi saya memastikan lah tidak sampai kurang lah. Jadi memang cepat juga karena memang begitu kurang kita pesan datang juga. Gitu. Hanya memang banyak kasus di Purwakarta ini ada orang yang meninggalnya di rumah, tapi dia minta pemulasaran jenazahnya secara COVID, jadi minta pesan petinya ke sini, ingin pulasarannya di sini. Itu yang memang menghabiskan peti gitu ya. Sedangkan kan di aturannya sebenarnya peti ini hanya untuk yang pasien dirawat di rumah sakit. Tapi kenyataannya banyak yang meninggalnya di rumah, dia sadar betul COVID, ingin memakai peti gitu. Ini pasca liburan naiknya dok? Iya, memang pasca liburan Idul Fitri lah ya, pasca liburan. Untuk bor sendiri saat ini seperti apa dok? Tadi dikatakan ya, dikata 95% ya. Kita memang sekarang ini dari 54 pasien ya, itu yang non covidnya cuma 4, jadi 150 ini covid, termasuk memang ada kurang lebih sekitar 28 pasien yang tertahan di IGD. Maka tadi yang dikatakan Pak Gubernur, kita sekarang merawat pasien, kalau ya katakanlah 75% sembuh, kita akan dorong supaya dia ke hotel begitu. Jadi biar alurnya dari IGD-nya muternya cepat lah begitu ya. Jadi mempercepat perawatan ya dok ya? Ya, mempercepat perawatan. Tapi tentu saja memang dengan penilaian medis yang baik dari dokter penanggung jawab pasiennya. Jadi nakes yang positif di sini berapa dok? Di Bayu Asih ada 84 ya yang masih aktif. Jadi memang sebagian ada yang dirawat di sini, sebagian ada yang isoman, sebagian ada yang di hotel ya. Itu memang semua bagian sudah ada yang kena begitu ya. Jadi memang penuh lah semuanya ya. Untuk operasional seperti apa dok? Ya memang ini karena yang nakesnya juga sakit, maka ada sebagian ruangan yang memang kita tidak gunakan. Makanya Bayu Asih ini hampir 98% pasiennya COVID gitu. Karena SDM-nya kurang ya.
yang lain ditutup, kita operasi aja sekarang yang emergensi saja. Jadi operasi-operasi yang elektif atau operasi ditunda tidak dilakukan. Dampak dari nakes yang Iya, karena kita juga harus menjaga nakes-nakes. ada berapa bagian yang tidak dioperasikan? Ya kan kalau operasi itu biasanya kan bedah gitu ya. Nah, bedah ini memang kita ini hari ini melaksanakan hanya operasi yang emergensi. Jadi yang elektif yang bisa dinantikan tidak dilakukan. Atau objin kandungan kebidanan ya, itu memang kita melakukannya yang urgen, yang misalkan harus seksio kita seksio. Tapi yang sifatnya misalkan miom dan lain sebagainya gitu kita tidak lakukan. Nggak minta bantuan dari rumah sakit? Cukup lah karena memang pasien-pasien kita bukan pasien-pasien kita, nakes-nakes kita juga pada sakit. Siap. Ya. Masih dok.